Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur. Alhamdulillah, untuk video kali ini dulur sudah mulai kelihatan dulur ya. Kemarin alhamdulillah sudah dipetik dulur-dulur. Tidak sempat membuat video karena kemarin agak buru-buru. Dan alhamdulillah untuk petik kemarin alhamdulillah sudah tembus di angka 1,4 ton dulur. Benar-benar alhamdulillah. Dan inilah untuk keadaannya dulur ya. Pertunasannya bisa dilihat dulur. Untuk beberapa pertunasan alhamdulillah masih membawa bunga. Nah, di video kali ini dulur-dulur saya ingin membahas tentang pembersihan gulma di lahan jeruk dulur ya. Terlihat sepele tapi manfaatnya sangat banyak dulur. Apa saja manfaatnya? Simak terus video kali ini dulur. Untuk di bulan ini kemungkinan sudah memasuki musim kemarau dulur-dulur ya. Jadi untuk serangan hama biasanya akan sedikit meningkat dibandingkan pada saat hujan dulur. Biasanya pada saat hujan tanaman kita relatif banyak terserang penyakit yaitu patogen jamur. Dan untuk di musim kemaraunya biasanya serangan hama, khususnya untuk tanaman jeruk biasanya hama yang paling sering yaitu penyakit trip, kutu-kutuan, dan juga lalat buah dulur ya. Apalagi untuk perkembangannya biasanya bisa jauh lebih meningkat ketika musim kemarau datang seperti ini dulur. Nah, fungsi dari pembersihan gulma atau manfaatnya sangat banyak dulur. Apalagi untuk pemberantasan hama ada kaitan sangat erat dulur. Ketika ladang kita bersih, terbebas daripada gulma, insya Allah untuk hama bisa lebih dikendalikan dengan relatif lebih mudah dulur-dulur ya. Karena menurut pengalaman dan beberapa rembukan dari para senior, untuk gulma sendiri berperan sebagai siklus dulur, sebagai rumah daripada hama dulur. Sehingga pembersihan gulma di tanaman di kebun jeruk hampir selalu dilakukan untuk petani di daerah saya, sehingga untuk buah bisa jauh lebih maksimal lagi dulur-dulur ya. Kaitannya seperti apa? Simak terus dulur-dulur. Manfaat pembersihan gulma: yang pertama, penyerapan nutrisi fokus untuk tanaman jeruk. Yang kedua, memusnahkan tempat bersarang hama dan juga jamur patogen. Nah, itu tadi dulur secara garis besar dua manfaat yang bisa saya sharing, bisa saya bagikan kepada dulur-dulur semua. Yang pertama, penyerapan nutrisi fokus untuk tanaman jeruk. Maksudnya adalah ketika kita melakukan pemupukan, terutama dulur ya, baik pemupukan secara kimia maupun pemupukan secara anorganik dengan menggunakan kohe kambing, kohe ayam ataupun kohe sapi yang sudah difermentasi, nutrisi yang terserap ketika gulma sudah bersih, pemupukannya akan terarah dulur untuk ke tanaman pokok yaitu tanaman jeruk. Karena untuk nutrisinya tidak berbagi dulur, sehingga untuk pemberian nutrisi fokus ke tanaman dengan tujuan pemupukan itu sendiri dulur. Misalnya pemupukan dengan dominan N untuk menumbuhkan tunas, dan juga P ataupun K untuk pembesaran dan juga pembukaan. Sehingga secara garis besar untuk pemupukan kita jauh lebih maksimal dan juga kita bisa lebih menghemat lagi dulur dalam biaya pemupukan. Karena kita tahu sendiri untuk harga-harga pupuk sekarang benar-benar sangat luar biasa mahal dulur, sehingga kita harus mensiasatinya
dengan melakukan pembersihan gulma agar nutrisi dari pupuk itu sendiri mampu terserap dengan baik dan juga maksimal ke tanaman jeruk dulur. Dan untuk dulur-dulur yang biasanya, Mas, boleh nggak saya memakai kotoran ayam, kotoran kambing ataupun kotoran sapi? Sangat baik semuanya dulur, tapi kita harus ingat kandungan yang tertera dari masing-masing kohe dulur ya. Untuk ayam biasanya dulur, setelah saya membaca beberapa literasi, untuk kohe ayam itu biasanya dominan dengan kandungan N dulur, jadi itu biasanya sangat baik digunakan pada saat fase vegetatif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita tanaman jeruk sudah berbuah kita berikan kohe ayam, tapi dengan syarat harus sudah difermentasi dulur-dulur ya. Dan untuk kandungan yang terkandung di kohe kambing dan juga sapi biasanya dia didominasi dengan kandungan P dulur, fosfat. Nah seperti itulah dulur-dulur ya, sehingga dulur-dulur bisa memilah dengan lebih bijak lagi dulur, agar nanti kita bisa lebih berhemat dulur. Karena untuk di tahun seperti ini dulur, kita dituntut harus menjadi petani yang bijaksana, petani yang cerdas, dan petani yang bisa menghemat biaya seminimalisir mungkin, tapi tetap dengan menjaga kualitas tanaman kita tetap benar-benar maksimal dulur ya. Terus yang kedua adalah memusnahkan tempat bersarang hama dan juga patogen jamur dulur ya. Jadi biasanya setelah kita melakukan penyepraian yang rutin, sudah menggunakan dosis dan juga bahan aktif untuk pengendalian hama tersebut, biasanya dulur-dulur, Mas, untuk trip ataupun biasanya lalat buah dulur ya, kok masih membandel, kemungkinan besar dulur untuk beberapa hama setelah kita melakukan penyepraian dia itu bersarang di gulma-gulma dulur. Jadi untuk resistensinya memang agak sedikit susah ketika kita tidak melakukan pembersihan gulma. Pernah saya bahas di video dalam pengendalian hama lalat buah dulur ya, pentingnya masuk ke dalam perawatan yaitu pembersihan gulma secara rutin. Karena dulur untuk pembersihan gulma sendiri itu bertujuan untuk memutus siklus daripada siklus hidup dari beberapa hama dulur ya. Karena untuk beberapa hama biasanya dia bersarang di gulma-gulma yang sangat lebat dulur, sehingga untuk pembersihan itu sangat bisa saya katakan harus wajib dilakukan di ladang-ladang dengan kondisi yang lembab, apalagi untuk beberapa tanaman memang berpotensi mengundang hama dulur ya. Selain itu dulur, untuk pembersihan gulma sendiri apalagi dengan kondisi cuaca ataupun lahan kering seperti ini dulur, itu harus kita lakukan dengan tujuan untuk menghemat air tanah dulur ya, agar air tanah bisa terserap. Karena takutnya ketika kita gulma tidak kita bersihkan, di situ ada tumbuhan pokoknya yaitu tanaman jeruk, biasanya akan saling berbobot air dulur. Apalagi untuk lahan kering ya, itu harus kita lakukan pembersihan agar nanti cadangan air di dalam tanah bisa terserap dan bisa diambil oleh tanaman jeruk itu sendiri dulur. Nah itu tadi dulur-dulur ya, secara garis besar manfaat dari pembersihan gulma yang saya lakukan dengan periode sebersih mungkin dulur. Karena memang kita tahu sendiri dulur, untuk membersihkan ladang itu memang butuhkan waktu dan juga tenaga dulur ya, tapi fungsinya sangat besar bagi tanaman pokok kita. Memang terlihat sepele, tapi untuk manfaatnya sangat besar dulur. Dan kemarin setelah beberapa kali saya sempat melakukan membaca beberapa referensi, mencari referensi sebelum saya membuat video ini dulur. Bahkan ada di salah satu petani kita di Indonesia juga, kalau tidak salah di daerah Medan dulur, beliau sangat lupa saya namanya dulur, tapi nanti bisa dicari sendiri dulur ya. Beliau ladangnya sangat bersih sehingga untuk intensitas penyepraian bisa dilakukan selama 2 minggu sekali dulur.
sangat-sangat bersih dulur. Nanti saya lupa apa artikel, bentuknya artikel dulur ya, tapi beliau menyepray tanaman jeruk juga dengan durasi atau skala penyepraian dia di 2 bulan sekali bahkan lebih dulur. Tapi untuk kualitas buah dan juga serangan hama penyakitnya bisa dikatakan tidak ada. Nah seperti itu dulur fungsi dan manfaat dari pembersihan gulma yang saya kira memang sangat bersifat sepele, tapi manfaatnya sangat luar biasa bagi pertumbuhan tanaman kita dulur ya. Nah inilah dulur setelah proses pembersihannya, dan rencananya saya akan segera melakukan pemupukan, karena kemarin setelah dilakukan pemanenan untuk pertama kali dengan total sudah mencapai 1 ton 4 kintal dulur. Dan alhamdulillah untuk buahnya yang masih menempel di pohon alhamdulillah cukup banyak dulur, dan alhamdulillah juga berjenjang dulur. Insya Allah akan masih tetap bujang seta dulur ya, buah berjenjang sepanjang tahun. Dan untuk pemupukannya step pertama yang saya lakukan adalah pembersihan gulma agar nanti nutrisi dan penyerapan dari pupuk itu sendiri bisa lebih maksimal ke tanamannya dulur. Apalagi untuk tanaman ini buahnya berjenjang, jadi untuk energi yang diperlukan bagi tanaman itu cukup besar kepada pembesaran buahnya dulur, sehingga kita tidak boleh lengah dalam pemberian nutrisi dulur ya. Memang untuk harga pupuk sendiri sekarang sangat luar biasa mahal dulur, jadi seperti itu dulur, kita harus benar-benar bisa menghemat baik dari pupuk, baik dari cara pengolahannya, sehingga hasilnya tetap seperti apa yang kita harapkan. Dan yang lebih memuaskan lagi dulur, karena kemarin setelah beberapa kali bertunas, ini masih membawa tunas, dan beberapa tunasnya bisa dilihat dulur ya, alhamdulillah masih membawa bunga, karena berkat pemberian nutrisi yang saya kira cukup maksimal, baik lewat pemupukan dan juga lewat penyepraian dulur ya, sehingga untuk beberapa tunas alhamdulillah masih membawa bunga lagi dulur. Nah demikian dulur video singkat tentang pentingnya pembersihan gulma di ladang jeruk. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.